penampilan menari dan nyanyinya. Mari kita lihat bagaimana keadaan gunung dan cuaca bersama Karula di depan. Hello, good morning, Karula. Selamat pagi Karula. Good morning, Amira. This is Karula, reporting from here. Let's be honest. We are six to be right now. Keep happy and be happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari ekstrakurikuler Papua atau maksud Mountain Climbing and Outdoor. Nah, di sini kami akan membawa pendakian ke Gunung Prau. Tapi pertama-tama, aku mau jelasin dulu nih posisi-posisi yang penting saat membawa pendakian. Nah, pertama di sini aku dari lokal sebagai leader yang fungsinya itu penting banget karena harus memimpin teman-temannya yang lain. Selanjutnya ada aku, Gray Putra Buana. Saya berperan sebagai navigator. Navigator ini bertugas untuk mengarahkan tim pendakian kami selama pendakian di Gunung Prau ini. Dan navigator juga memiliki peran yang sangat krusial, yang dimana jika navigator salah mengambil keputusan, tim kami bisa saja menyasar loh. Selanjutnya, Ada aku Kaira. Aku di sini bagian dari dokumentasi yang mengabadikan momen-momen kita selama perjalanan di Gunung Prau ini. Selanjutnya ada aku Amira, Fauzia Amira. Nah, di sini kami sebagai follower. Posisi kami tepat di belakang leader dan navigator. Dan kita bertugas membantu selama pendakian. Aku Naira dan ini rekan aku. Caca. Kita berperan sebagai chef dan tugas kita adalah memasak selama di gunung. Masakan kita enak loh selanjutnya. Selanjutnya ada saya Tristan, berperan sebagai pembawa logistik. Tugas saya adalah membawa alat dan mengatur bahan makanan agar tetap cukup selama pendakian berlangsung. hai guys, nama saya Rendra. Di sini saya berperan sebagai sweeper dan tugas saya itu mengawasi dan mengamati anggota agar tidak ada yang ketinggalan dan tetap berada di posisi masing-masing. Bawa dulu ya. Halo guys. Sampai di pos 3, di sini kita akan berkemah guys. Pada malam ini kita akan berkemah di pos 3 dan akan melanjutkan pendakian kita pada pukul 2 pagi. Oke guys, langsung aja kita diri tenda di sini.
denger nih, Gunung Perahu ini katanya angker nih. Ngapain sih, gue gak percaya sama gitu-gituan. Nih, coba nih gue pengen nanya, kalau misalnya lagi di gunung angker, ada coba setannya kasih tunjuk depan gue. Sembarangan kita itu datang di sini. Ah udah di bang. Kalau emang ada setan di sini, coba rasukin badan gue nih, gak takut gue. Udah di bang. Ayo bang, bikin gue toilet. Ayo. Gimana, Bay? Kayaknya di sini aja deh tak. Lu yakin, Bay? Pohonnya gede banget, kamu nyangkar. Gak apa-apa, udah gue gak percaya begini gituan. Ngapain sih gue begini gituan? Emang di pohon apa? Ya, gua mau, Bay. Udah di lu, udah gila. Kalau gue hidup gue aja. Udah aja mau jadi. Tunggu, jadi gue berat ya? Kan gua bilang gak sono, Bay. Ya ya udah nih kayaknya sampai berjalan gue sih. Udah ayo lanjut. Ini jadi banget dulu. Tunggu sakit banget ya. Emang lo habis ngapain, Bay? Tadi sih baru buang air. Ngapain sih sini aku udah punya apa? Jangan sombong lu. Ah elah, dari tadi udah sompral. Dibilangin gue tuh gak percaya kalau udah beginian ada setannya. Kalau emang di sini ada setan, masukin badan gue sekarang juga. Udah di mana? Gue masuk tenda. Di sini aku mau lanjut jelasin perlengkapan yang diperlukan saat melakukan pendakian. Nah, yang pertama itu ada tenda. Tenda ini fungsinya sebagai semacam rumah kalau kalian melakukan pendakian. Karena kan di atas gunung itu nggak ada penginapan ataupun kasur ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada matras yang kayak dipakai sama Kak Naira dan Kak Caca selaku chef kita di sini. Nah, matras ini untuk sebagai alas, jadi supaya celana kalian nggak kotor. Selanjutnya itu ada nesting dan kompor tabung. Nah, nesting itu kayak alat masak tapi versi kecilnya. Jadi kalau naik gunung kita perlu bawa ini. Kompornya pun juga tabung yang ukurannya kayak botol aqua gitu. Karena kan nggak mungkin ya kalian bawa kompor mama kalian yang di dapur ke atas gunung. Nah, kemudian selanjutnya itu ada tas daypack dan tas carrier. Nah, tas daypack ini biasanya dipakai sama pendaki pemula. Nah, pendaki pemula itu biasanya barang bawaannya nggak terlalu banyak. Kemudian kalau tas carrier itu isinya bisa banyak, bisa muat tenda, bisa muat nesting, bisa muat sleeping bag gitu. Jadi ada yang 40 liter, 50 liter, 60 liter. Nah, yang selanjutnya itu ada kotak P3K. Nah, kotak ini isinya macam-macam obat dan isinya itu penting dan fungsi obatnya dan fungsinya itu macam-macam tergantung obatnya. Nah, ini tuh penting banget kalau ada teman kalian yang sakit. Kok bisa? Udah kasih obat dulu. Nah, teman-teman maaf ya atas interupsinya tadi. Sekarang kita lanjut dulu. Nah, ini ada sleeping bag. Ini tuh bentuknya kalau dilipat seperti ini, tapi bisa dibuka lagi. Jadi kayak semacam selimut untuk kita pakai tidur supaya nggak kedinginan. Nah, kemudian selanjutnya itu ada trekking pole. Trekking pole itu biasanya kita pakai untuk membantu selama pendakian, baik naik ataupun turun. Bisa juga untuk dipasang di bendera seperti ini. Jadinya bisa dipakai buat mengibarkan bendera. Nah, terus trekking pole ini juga panjangnya bisa disesuaikan. Nah, kemudian selanjutnya itu aku mau jelasin acara apa yang Pangko lakukan. Nah, Pangko itu punya dua acara inti. Yang pertama di semester 1 itu kita ada 3C
atau camping Curug Ceria. Jadi setiap akhir semester 1 biasanya kita bakalan camping ke Curug, kemudian melakukan sertijab di Curugnya itu. Kemudian di semester 2 atau saat mau kenaikan kelas, biasanya kita itu ada pendakian. Nah, pendakiannya ini gunungnya bakalan didiskusikan bersama. Nah, setelah fix baru kita jalan ke gunung tersebut. Nah, kemudian Pamko itu udah kira-kira menjelajahi sekitar 3 gunung. Di tahun 2022 kita pernah ke Gunung Gede, di tahun 2023 ke Gunung Sindoro, dan yang terakhir tahun ini 2024 kita ke Gunung Prau. Nah, yang selanjutnya itu ada PDL. Nah, PDL ini tuh yang ngebedain kita sama ekstrakurikuler lain. PDL kita di sini warnanya hijau tua, kemudian ada juga badge kayak gini. Itu kalau kalian udah mendaki gunung mana nanti dapat badge kayak gini. Nah, yang selanjutnya itu ada sepatu gunung. Sepatu kayak gini tuh penting banget untuk dipakai naik karena bahannya itu kan nggak terlalu licin ya untuk naik ke gunung. Nah, jadi ini tuh beda sama sepatu yang biasa kalian pakai ke sekolah. Tuh. Kalau sendal gunung ini biasanya dipakai kalau kalian mau sudah di tempat camping, jadi nggak ribet lepas pasang sepatu. Kok kamu diem aja? Nah, terus gimana nih kalau kita mau buang air? Nah, kalau mau buang air itu yang pertama biasanya kita bakalan pakai sarung, kemudian ajak 1 atau 2 teman kalian untuk nutupin kalian, kemudian cari semak-semak yang tertutup. Jangan kayak, kemudian yang paling penting itu jangan lupa izin karena kita itu numpang di sini. Jangan kayak Kak Bayu tadi ya, soalnya Kak Bayu itu tadi buang air sembarangan. Nah, alhamdulillahnya di sini kalau kita belum pernah ada kejadian yang aneh-aneh, kayak misalnya kesurupan atau apa. Teman-teman kita kumpul dulu ya di sini. Kak, ini gimana jadinya? Itu parah banget ya? Iya, sampai tidak kejam soalnya. Kayaknya kita nggak bisa lanjut sampai puncak deh. Ya, kita harus bantuin Bayu turun soalnya satu turun, semua turun, satu naik, semua naik. Bayu, besok-besok jangan komprol kayak gitu lagi ya. Nah, sekarang kita bantuin Bayu turun dulu. Oke, yang lain bantu beres-beres ya. Oke. Mereka tadi yang berdua itu.
Aduh.